Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saya senang berjumpa kembali bersama dengan saudara dalam program Sarapan Rohani Gereja Galangdingan Abian Basih. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih akan kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari semalam yang telah berlalu sehingga terbukti kasih dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini kami masih rasakan. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami anak-anak-Mu Tuhan berseru pada pagi hari ini memohon pengampunan-Mu atas kami Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan menyucikan dosa kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami selalu jauh daripada Tuhan. Kami sering melakukan dan melanggar. Kami sering melanggar kebenaran firman Tuhan. Kami sering menyakiti hati sesama kami Tuhan. Kami sering menyakiti hati orang-orang yang kami cintai Tuhan. Dan bahkan kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan meminta belas kasihan Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan ampuni kami dan sucikan kami Tuhan dari dosa-dosa kami, sehingga kami layak pada pagi hari ini di dalam hadirat Tuhan, dan kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan memberikan kami hikmat akal budi untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami jemaat Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini sebagai dasar untuk kami jemaat Tuhan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan dua firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Yang pertama terambil dari kitab Mazmur 130 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Sekali lagi, padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Pembacaan firman yang kedua dari Lukas 23 ayat 34. Beginilah firman Tuhan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul renungan singkat pada pagi hari ini diberi judul bertobatlah. Sekali lagi, bertobatlah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada seekor katak ditempakan dalam panci berisi air dan di atas kompor yang menyala. Saat suhu air mulai meningkat, semakin panas, katak menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air. Dan terus begitu. Namun ketika air sudah mencapai titik mendidih, katak tidak dapat lagi untuk menyesuaikan diri. Pada titik inilah si katak memutuskan untuk melompat keluar untuk menyelamatkan diri. Namun apa yang terjadi saudaraku? Apa daya, si katak ini kehilangan semua kekuatannya. Dan akhirnya ia pun mati. Apa yang menyebabkan katak ini mati saudaraku? Jawabannya, yang menyebabkan mati adalah dirinya sendiri. Demikianlah gambaran dosa yang menggerogoti hidup manusia. Jika kita tidak segera untuk bertobat, maka kita juga akan mati binasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pemazmur menyadari posisinya sedang berada dalam jurang yang dalam. Keadaan ini tidak lain merupakan akibat dari kesalahannya dirinya sendiri.
Oleh sebab itu ia berseru kepada Tuhan dan memohon pengampunan dan memohon belas kasihan daripada Tuhan. Seruan pemazmur ini lahir dari pengalaman imannya bersama dengan Tuhan, dan di dalam Tuhan selalu tersedia pengampunan bagi mereka yang sadar akan dosanya dan sungguh-sungguh berbalik lalu bertobat kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah pendamaian yang agung, tebusan yang disediakan Allah untuk menggantikan manusia yang berdosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita dalam penderitaan yang begitu berat. Bahkan saat kematian kita mendekat, terucap sepatah kata doa untuk pengampunan dosa manusia. Itulah kasih Allah pada kita. Ia mati supaya dosa-dosa kita diampuninya. Ia mati supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Ia mati supaya hubungan manusia dengan Allah dipulihkan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti pemazmur yang menyadari akan pengampunan yang Allah sediakan, demikian juga hendaknya kita sadar bahwa Tuhan selalu menanti kita kembali ke dalam pelukannya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Bapa yang rela berkorban untuk anak-anaknya. Maka jika saat ini kita sedang berada jauh dari Tuhan, tergiur dengan kenikmatan dunia dan lupa diri, jangan jadi seperti kata yang bodoh tadi. Segeralah untuk bertobat sebelum terlambat. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah senantiasa kami jemaat Tuhan selalu bertobat, selalu berbalik, dan selalu berserah hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sanggup memberikan pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami jemaat Tuhan siap untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas jemaat Tuhan, dan Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih. Pada kesempatan ini Tuhan, kiranya senantiasa kasih dan karunia Tuhan selalu melingkupi jemaat Tuhan pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Dan kami mengucap syukur senantiasa atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, inilah kami jemaat Tuhan yang berseru pada pagi hari ini, dan kami siap melakukan aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.